Pasien selanjutnya Ibu Tias, silahkan masuk. Monggo silahkan. Sebentar saya tutup dulu pintunya ya. Gimana? Apa kabar Mbak Tias? Alhamdulillah, baik Ibu, sehat. Ya, perkenalkan saya bidan ini, bidan yang sedang berjaga di Poli KIA di Klinik Mulia Besar. Ya, gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Saya habis nifas Bu, Oh. 14 hari ini. Oh gitu. Jadi ini Ibu kontrol Ibu nifas hari ke-14. Baik. Berarti sekarang saya akan melakukan konseling pendidikan kesehatan tentang Ibu nifas. Ya. Ibu nifas hari keberapa ya? 14. Hari ke-14 ya. Jadi Ibu buku KIA-nya dibawa nggak? Di bawah. Oh ya, sebentar. Saya ambil ya. Ini ya Bu ya. Oh iya, saya buka ya buku KIA-nya ya. Karena saya sekarang mau melakukan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya pada ibu nifas, gitu ya. Ibu pernah baca buku-buku ini nggak? Di sini kan ada pendidikannya, pernah dibaca-baca? Pernah. Ya, sekarang kita belajar bersama ya Bu tentang tanda bahaya ibu nifas itu ada di halaman 29. Nah, ini tanda bahaya ibu nifas ada di halaman 29. Itu ya yang pertama. Sebelumnya saya akan nanya dulu, Ibu sudah tahu apa belum tanda bahaya pada ibu nifas apa saja? Tahu sedikit. Oh iya, apa? Misalkan. Kalau demam. Iya, demam bisa. Terus ada lagi? Ya. Itu kan sekali demam juga termasuk tanda bahaya pada ibu nifas. Tapi tanda bahaya ibu nifas yang pertama itu adalah perdarahan. Jadi kalau ibu nifas keluar darah kan, kalau darahnya itu antara 500 sampai 600 cc itu disebut dengan perdarahan. Nah, bingung kan 500 sampai 600 cc itu berapa? Itu kalau 500 sampai 600 cc itu adalah 3 sampai 4 kali pembalut penuh. Tapi itu dalam 24 jam setelah bayi baru lahir. Kalau sekarang hari ke-14 darah yang keluar sudah seperti apa? Sudah berkurang. Sudah berkurang. Warnanya masih merah atau sudah kecoklatan? Masih merah, ada Masih merahnya. merah. Oh, masih ada. Cuma nggak yang banyak banget. Betul sekali ya. Di sini juga ada ya tanda bahayanya yang pertama perdarahan. Oke. Tanda bahaya yang kedua adalah infeksi. Di sini ada nih infeksi. Oke. Tanda-tandanya itu adalah demam lebih dari 2 hari. Kalau misalkan diukur suhunya itu suhunya 38 derajat Celcius atau lebih, gitu ya. Terus darah nifasnya berbau. Baunya seperti apa? Baunya itu kalau darah yang normal kan baunya segar lah ya, tapi itu baunya seperti air dan baunya nggak sedap banget. Ya. Terus ada rasa tidak nyaman, rasanya gemes, rasanya tidak nyaman gitu ya. Kemudian nadi cepat berarti kayak deg gitu, gitu ya. Terus ada kontraksi uterus lembek. Kalau ini hasil diperiksa sama bidan. Kalau dipegang, kalau yang normal kan perutnya kayak keras gitu. Ketika dipegang itu lembek, itu berarti tanda bahaya ya. Terus ada juga tandanya kemerahan dan nyeri pada payudara. Sekarang payudaranya kemerahan atau nyeri enggak? Merangkak gitu enggak? Enggak sih, paling kalau lama nggak disusuin. Ya, gitu ya. Kemudian nyeri buang air kecil. Pernah nggak nyeri? Enggak ya. Itu tanda-tanda infeksi pada ibu nifas, contohnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dari yang ini? Enggak sih. Ya. Kita lanjut ya, tanda bahaya pada ibu nifas yang ke selanjutnya, yaitu ada eklamsi. Nah, di sini juga ada eklamsi pada halaman 29. Ya. Nah, eklamsi itu apa? Sudah pernah dengar eklamsi itu apa? Ya, apa Bu eklamsi? Kalau itu
protein urin positif. Oh iya gitu ya, Bu. betul ya, betul sekali. Jadi tanda-tanda eklamsi itu yang paling dirasakan oleh pasien itu nyeri kepala, terus pusing, nyeri ulu hati gitu ya, penglihatannya kabur gitu. Kemudian juga disertai dengan bengkak pada kaki, wajah sama tangan gitu. Terus darahnya juga tinggi gitu ya, darah tinggi, terus kadang bisa sampai kejang, disertai dengan protein urin positif. Betul seperti itu tadi ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang eklamsi? Ya, oke. Kita lanjut ya tentang tanda bahaya pada ibu nifas yang selanjutnya, yaitu adanya keluhan pada payudara. Nah ini ya, payudaranya bengkak, merah, disertai rasa sakit ya. Itu biasanya penyebabnya karena tidak disusukan secara maksimal. Produksi asinya terproduksi, tapi tidak disusukan secara maksimal gitu. Jadi penyebabnya bisa karena puting susunya lecet gitu, sehingga posisi bayinya juga karena tidak tepat untuk proses menyusuinya, atau juga BH-nya terlalu ketat juga bisa. Puting susunya kalau saya lecet gak? Enggak ya, tidak ada masalah di situ ya. Kemudian bisa juga karena ibunya kurang istirahat, anemia, dan ibunya mungkin gizinya kurang seimbang. Selama ini ada keluhan nggak untuk istirahatnya? Iya, bayinya tidurnya kalau malam itu loh, Bu. Oh iya, tapi nikmat ya, Nikmat banget, Bu. Nikmat sekali ya. Ada pertanyaan tentang sakit pada payudara? Saya lanjut ya untuk tanda bahaya nifas yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah ada keluhan di jalan lahir. Ini nih, ada keluhan di jalan lahir. Saya ibu dijahit badan. Dijahit berapa? 4. Alhamdulillah, lumayan. Nah, tanda bahaya itu misalkan contohnya nyeri saat buang air kecil gitu, atau juga nyeri pada jahitannya, bengkak atau merah atau bernanah atau berbau. Ada nggak tanda-tanda itu di jahitannya? Alhamdulillah nggak ada ya. Terus juga pusing, demam nggak ya? Berarti insya Allah di bagian genitalianya normal. Ada pertanyaan tentang keluhan tanda bahaya di bagian genitalia? Tidak ada ya? Oke. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah kehilangan nafsu makan yang lama dan pengaruhnya pada masa nifas. Ini mungkin karena dikasih makanannya sama ibu di rumah atau sama mertua, terus nggak pakai bumbu, nggak pakai bawang gitu misalkan gitu. Ada keluhan itu nggak? Mbak saya itu loh, pastinya TK kangkung terus setiap hari, Bu. Gimana? Tapi tetap nafsu makan nggak? Tetap lapar terus, Bu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kalau tetap nafsu makan. Yang berbahaya itu memang aku jadi beban makan lah nggak mau lah gitu. Itu yang bahaya. Berarti walaupun orang tua memodifikasi makanannya sayur bening, tapi rasanya enak. Enak soalnya kan ada lauknya. Lauknya lengkap ya, ada ayam, telur, gitu. Sayurnya ada, karbohidrat, ada protein, ada. Berarti untuk menunya seimbang ya. Ada nasi, ada sayur, lauk, buah. Minum susu nggak? Enggak, bukan pasangan. Itu perlu ya, Bu ya. Sebaiknya, tapi dia juga nggak apa-apa. Ya. Berarti lanjut ya. Apa ada pertanyaan tentang nutrisi pada ibu nifas? Berarti nggak ada pantangan kan? Nggak usah, nggak ada pasangan, semua dimakan. Boleh ya. Ya, lanjut ya. Berarti tanda bahaya selanjutnya nih ada tromboflebitis. Ya, tromboflebitis itu adalah bekuan darah yang
yang menyumbat salah satu atau lebih pembuluh darah. Gitu. Bisa terjadi pada kaki, ya, dan tanda-tandanya itu kakinya nyeri dan bengkak, gitu ya. Terus disertai ada rasa panas dan susah digerakkan. Gitu. Ada keluhan seperti itu nggak Bu? Enggak ada sih Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk tanda-tanda imunitas yang selanjutnya adalah postpartum blues. Sudah pernah dengar belum itu kok bahasanya teman ya? Postpartum blues itu apa? Baby blues itu Nah, betul ya, baby blues itu betul sama ya. itu. Jadi sama. Jadi itu mirip-mirip lah. Jadi itu perasaan sedih, merasa tidak mampu merawat diri dan bayinya sendiri. Ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab. Padahal nggak ada sebab, tahu-tahu sedih. Gitu ya. Penyebabnya itu bisa karena emosi, kecewa, takut sakit, kurang tidur pada masa muda, gitu ya. Nah, pencegahannya gimana? Tahu nggak Bu cara mencegahnya biar tidak terjadi postpartum blues? Istirahat ya Bu ya. Ya, istirahat cukup, ya, mengurangi stres, gitu ya, gaya hidup sehat, gitu, dan menerima bantuan dari orang terdekat. Contohnya suami, Mas tolonglah, itu gendongin dedek sebentar, aku mau istirahat, gitu ya. Nah, gitu ya. Terus penanganannya apabila kok di rumah merasa seperti itu, maka ibunya itu hendaknya olahraga, istirahat, tidur cukup, dan nonton hiburan. Boleh lah liatin TikTok juga boleh buat hiburan. Gitu ya. Sama makan yang enak. Dibawa jalan-jalan, Mas, aku rasanya capek. Ayolah jalan-jalan, makan yang enak. Jadi gimana misalkan makan enak di kacauan? Iya. Gitu ya. Itu tadi sudah saya jelaskan tentang tanda bahaya keadaan imunitas. Apakah Ibu sudah mengerti tentang apa yang sudah saya jelaskan? Itu kira-kira dari yang tadi sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Yang saya pernah itu Bu, satu kali nangis gara-gara ngantuk banget, tapi anak nenek terus mintanya Bu. Ya saya mau tidur, jadi saya nggak mau, saya tidur aja gitu Bu, sekali aja sih. Sekali. Iya, itu udah masuk baby blues apa belum? Ya, enggak sih, alhamdulillah, karena cuma sekali dan aja. terus suami juga mendukung, Iya, membantu. iya. Alhamdulillah. Kemudian itu rasa sedih itu hilang setelah ngapain? Bilang setelah tidur. Setelah tidur, Iya. berarti sudah ditangani ya. Iya. Penanganannya dengan istirahat dan tidur setelah menyusui bayinya sehingga rasa sedihnya tertangani. Alhamdulillah. Ya, itu Ibu alhamdulillah, berarti Ibu sudah pintar, sudah tahu tentang ilmu tanda bahaya pada imunitas. Nah, ilmu itu ternyata di buku ini ada semua Bu. Jadi nanti buku ini di rumah dibaca-baca ya. Ini ilmunya banyak sekali, bisa dibaca-baca sampai hafal. Ya. Ini masih ada Bu ya? Masih, berarti dilanjut saja karena tablet darah dikasihnya untuk 30 hari ya. Kemudian jadwal kontrol ulang adalah nanti di hari ke 36. Ibu kontrol lagi ke sini sekalian nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi untuk hatinya. Jangan sampai nanti suami sudah minta, ibu belum bertanya. Oke, kita cukup sekian. Monggo ini nanti sudah saya tulis di bukunya. Silakan dibawa. Terima kasih Bu ya. Sampai ketemu lagi hari-hari.